Ya tadi Jeff, gue sambil nunggu lo gabung, gue baru bilang kalau sedikit latar belakang tentang kekal, tapi yang pasti yang bisa ngasih latar belakang lebih jelas tentu dari lo sendiri gitu ya. Mhm. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman follower kios Iya, yang belum familiar dengan kekal. Kekal tuh terbentuk tahun berapa, siapa aja dulu membernya, dan sekarang apa bentuknya gitu. Mungkin iya. sebagai awal. Mungkin dari sekarang dulu ya. Sekarang Ya, Kekal ini sejak tahun 2009 menjadi band tanpa personil. Tanpa oke. personil maksudnya tanpa official member gitu, tanpa tanpa personil band. Jadi itu intinya Kekal itu hanya sebagai platform, platform ekspresi Oke. musik. Nah, di situ kenapa seperti itu? Nah, pertama kali berawal dari tahun 2006, saya ke sini ke Kanada. Tahun 2006 saya ke Kanada. Saya sebenarnya dulu awalnya belajar apa uh, production, audio production Ya, untuk ya. Tapi setelah itu saya memutuskan pikir ya oke lah mau coba permanen aja di sini gitu. Tapi setelah masa-masa itu jadi tuh pikir iya ini band bagaimana ini? Apa mau diselesaikan aja udah selesai gitu ah, maksudnya dan gitu. Dilihat-lihat lagi memang ke satu musik itu nggak akan pernah berakhir gitu. ya, Saya pikir saya akan terus main main musik gitu. At least mungkin nggak live lagi tapi bikin musik gitu. Jadi bagaimana kalau ada problemnya itu kalau band itu pindah ke sini, mm-mm. Kekal itu bukan Kekal lagi gitu. Karena kekal asalnya dari Jakarta itu. Kekal asalnya dari Indonesia dan lebih bagus memang terus menjadi band Indonesia gitu. Ya, Jadi saya pikir oke, bagaimana caranya nih? Terus ya akhirnya pikir oke yang paling masuk akal itu jadi Kekal itu sendiri band band Kekal itu sendiri harus tetap ada di Indonesia. ya, Jadi kita bersama-sama oke kita lepas dari band. Jadi maksudnya tidak menjadi personil lagi. ya. Jadi Kekal itu sebagai satu platform saja gitu. Nah, di sini siapa saja yang mau ikutan, kalau mau bikin album gitu untuk bisa tinggal jump in gitu. Ini free association karena memang Kekal itu sendiri nanti saya ceritakan dari awalnya memang bentuknya itu free association. Jadi tidak ada sifatnya apa namanya, oh personil A ini hanya boleh main misalnya gitar, hanya boleh main instrumen A, B, C gitu, nggak. Terserah mau bikin lagu, mau cuma bikin lagu satu, dua, atau mau satu album full, terserah gitu. Sifatnya lebih lebih kayak apa yang namanya istilahnya voluntary gitu. Oke. Nah karena itu jadi sebenarnya menjadi band tanpa personil itu possible, bisa gitu. Jadi mungkin bisa dibilang band satu-satu di dunia tanpa personil mungkin. Iya, dan tapi banyak yang nggak mengerti juga, yang pikir oh, ini apaan sih jadi kayak apa namanya gimmick atau apa gitu. Tapi Ya, sebenarnya ya. enggak. Soalnya Kekal itu dengan demikian Kekal itu stay di Indonesia. Misalnya ada album yang dimana memang hanya saya aja yang Ah, available untuk create gitu di situ. Tapi bukan berarti band itu menjadi ada di sini gitu, ada di di luar Kanada. Indonesia di Kanada iya. Jadi artinya tetap band itu bisa stay di Indonesia. Siapapun juga misalnya mungkin kalau ada yang mau kontribusi gitu, misalnya dari negara mana, kalau mau masuk nggak apa-apa gitu, nggak jadi masalah. Tapi sekarang intinya tidak ada personil, jadi memang musiknya itu sendiri itu menjadi musik Kekal. Misalnya saya bikin lagu, begitu udah dipublish atas nama Kekal, saya kehilangan hak untuk apa namanya lagu saya gitu. Hak copyright sih, hak Hak mencipta itu. copyright ya, karena memang sejak itu juga copyright itu dihilangkan, jadi Oke. pakai apa namanya Common. Creative Commons, ya Creative Commons sejak tahun 2009. Nah, ini sekarang kita masuk lagi ke awalnya deh ya, awal Ya. Kekal. Sebenarnya awal Kekal itu sendiri band waktu berdiri tahun apa 1995 tahun 95 itu bukan sebagai band yang benar-benar mau band gitu. Jadi istilahnya cuma side
iseng-iseng aja lah gitu. Oke. Side project ya. Tidak ada keinginan untuk manggung waktu itu enggak. Nah, cuman dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahun 96 gitu, pas bikin demo, kita bikin demo aja gitu, sebarkan gitu kan. Cukup banyak feedback gitu, maksudnya, oh ini musik. Jadi akhirnya waktu dari demo itu sendiri ada cukup beberapa label juga yang tadinya menawarkan, mau nggak gitu kan dirilis gitu. Label dari Indonesia? Enggak, dari luar. Oke. Karena memang demonya itu juga disebarkan, maksudnya lewat tape trading dulu ya. Jadi tape trade waktu zaman masih analog semua ada gitu ya, semua kaset. Iya, sistemnya masih mailbox. Tape. Jadi itu dari distribusi itu nyampe ke Eropa, nyampe ke US gitu. Jadi waktu setelah tahun 96 itu cukup banyak feedback yang mau. Jadi akhirnya kita berpikir oke, bikin album gitu. Tapi tetap mau stay do it yourself, nggak mau sign dengan label gitu. Jadi istilahnya tetap ini band independen. Kalau mau dirilis pun juga kita kasih final product gitu. Maksudnya kita rekam sendiri, biaya sendiri semuanya. Rilis album semuanya udah jadi, mereka terima. Kalau mereka mau terima, oke, rilis lisensi jadi sistemnya gitu. Oke. Iya. Nah, awalnya begitu. Awalnya begitu ya, oke. Iya. Tapi akhirnya selanjutnya responnya positif kan pastinya. Jadi iya, positif negatif. Negatif itu juga positif menurut saya. Respon itu. Jadi maksudnya setiap ada respon tuh ada yang suka, ada yang nggak suka, itu tetap itu respon gitu. Yeah. Daripada nggak ada respon sama sekali gitu kan. Iya, betul. Iya. Jadi go ahead ya. Jadi ya seperti itu. Jadi mulai album pertama itu dirilis pertama kali label Singapura. Dari situ juga mereka ada distribusi juga keluar gitu. Jadi ya lama-lama jadi nanti begitu album kedua ada record label di Eropa yang tertarik gitu untuk rilis. Jadi lama-kelamaan itu ke situ jalannya gitu jadinya. Oke. Mungkin ngomong tentang kalau yang gue baca-baca Jeff ya, maksudnya Kekal awalnya yang musiknya banyak orang bilang black metal lah atau apa, terus akhirnya berevolusi memasukkan unsur musik lainnya itu sampai ada unsur musik hip hop juga. Gue lupa di lagu apa ya, lagu sebelumnya kalau nggak salah, yang Quantum yang Resolution ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Kekal bisa mencapai hal di musik seperti itu? Karena gue ingat lo pernah bilang di satu wawancara, lo sempet nggak dengerin musik metal atau musik hard rock sama sekali gitu, berapa tahun nggak pegang gitar gitu. Apakah kan apa yang menyebabkan itu? Terus apakah itu berpengaruh akhirnya membuatkan musik Kekal seperti yang sekarang ini? Iya, prinsip awalnya begini. Waktu kita melihat musik berbeda ya, maksudnya dari awal, dari pas bikin demo juga gitu. Musik itu mungkin saya hanya bisa bicara dari sudut pandang saya sendiri ya, pribadi gitu ya. Tapi mungkin bisa di-share dari beberapa mantan personil yang lain. Saya melihat musik itu pada awalnya itu dari sisi energi. Bukan dari style, bukan dari, memang saya tahun 90-an memang sangat metal gitu ya. Jadi istilahnya tetap base-nya itu anak metal gitu. Yeah. Tapi saya banyak mendengarkan musik yang lain, terutama dari punk. Karena saya lihat punk itu memiliki energi yang kuat. Oke. Gitu. Nah, punk itu bukan hanya punk yang mainstream-nya juga, tapi termasuk yang underground gitu kan. Maksudnya segala jenis itunya ada dari hardcore punk ya, thrash, segala ke post punk dan sebagainya gitu kan. Yeah. Sampai ke banyak band even yang post punk gitu kan, yang memang bukan main musik yang brutal keras, tapi energinya itu ada. Bahkan saya bisa melihat bahwa energi dari situ, misalnya contoh kita ngomong yang lebih terkenal band Killing Joke misalnya. Killing Joke itu meskipun mereka main musik yang tahun misalnya album Brighter Than a Thousand Suns tahun 86.
Itu mereka lebih banyak ke seperti kayak new wave gitu kan, cold wave, nah dark wave. Tapi tetap energi mereka itu lebih kuat daripada banyak musik-musik metal yang saya dengar gitu. Kenapa gitu? Metal itu dia bisa main musik keras, bisa main musik brutal gitu kan, blast beats dan sebagainya. Tapi sepertinya energinya itu bisa kosong. Kenapa ada band yang punya energi lebih kuat gitu? Nah itu di situ kita mencari dari mana tuh energi itu. Oke. Nah dari situ jadi proses mencari energi itu sendiri itu kita jadi pikir rasanya kayaknya nggak ada hubungannya itu buat saya ya pribadi itu nggak ada hubungannya itu warna musik, tapi hubungannya itu mungkin bagaimana itu si pemusik itu mentransfer apa yang ada di dirinya sendiri ke dalam musik itu sehingga musik itu punya energi gitu. Okay. Sedangkan kalau mungkin pemusik itu hanya memikirkan musik dari segi style, oh saya mau ngikut band A gitu kan, bagaimana caranya dia main, dia mungkin punya skill, dia bisa main musik yang keras, musik apa gitu kan, yang maksudnya yang hard, tapi tetap energi nggak ada karena nggak ada komunikasi antar diri pemusik itu sendiri dengan outputnya gitu kan, dengan apa yang jadi musik itu sendiri gitu. Nah dari situ lama-lama itu evolve kan, jadi coba mengeksplor dari berbagai jenis musik, tapi tetap dicari bukan style, maksudnya bukan dari genrenya sendiri yang saya menjadi fan, tapi saya mencari banyak musisi-musisi itu musik-musik yang memang ada isinya gitu, energinya di dalam musik itu. Tapi itu pribadi ya, itu saya nggak bisa. Ada kalanya buat saya itu, ini mungkin saya anggap ini band A ini misalnya memiliki energi dan saya suka sekali, tapi orang lain bisa pikir ini enggak gitu. Jadi tapi, mungkin ada hubungannya dengan personality dari orang yang mendengarkan itu sendiri gitu. Tapi kalau boleh balik sedikit ke masa backgroundnya lo, Jeff, karena saya di tahun 90-an gitu, ada remaja Indonesia kan memang kebanyakan dengarnya musik metal gitu, Iron Maiden misalnya dulu yang terkenal. Tapi lo juga tadi sebutin lo bisa juga mulai dengerin musik punk gitu yang keras lah itu. Tapi lo tahu sendiri dulu kan belum ada internet. Lo dapat referensi musik itu dari mana aja, Jeff? Oh iya, kalau awalnya sih sebenarnya memang susah nyarinya gitu ya. Saya juga soal Iron Maiden, pertama kali denger musik yang saya suka itu sebenarnya Iron Maiden. Itu waktu saya umur 10 tahun dengerin kaset kompilasi. Tadinya awalnya nggak tahu sama sekali, masih kecil. Pas saya dapat uang jajan mingguan dari orang tua pertama kali itu pas umur 10 tahun, daripada uang jajan harian saya bisa nabung, bisa beli kaset. Iron Maiden itu pas saya denger di antara yang band-band hard rock yang lain gitu, kok Iron Maiden ini hebat, ini maksudnya 2 Minutes to Midnight itu lagunya. Itu ada energinya gitu di situ. Nah, jadi itu ya boleh dibilang starting point-nya memang saya dengar metal dari yang memang mainstream dulu gitu, karena satu-satunya. Tapi dari situ saya banyak mencari. Jadi pas waktu tahun 90-an itu memang saya udah mulai coba koresponden dengan beberapa penggemar musik metal juga gitu. Bukan hanya di Indonesia, di luar juga gitu. Dan dari situ mulai tahu soal apa yang ada di underground gitu, yang nggak mainstream gitu ya istilahnya. Karena memang zaman dulu belum ada internet, jadi istilahnya itu perbedaan antara mainstream sama underground itu, pokoknya kalau mainstream itu yang distribusinya bisa ke toko-toko kaset atau CD terkenal. Aquarius lah gitu ya. Iya. Atau juga yang enggak, saya juga dulu ya ada untungnya juga tinggal di Jakarta, dulu ada di Duta Suara kan ada banyak kaset-kaset impor dari itu tuh Malaysia. Yang Malaysia itu tuh distribusi Valentine Sound Production zaman tahun mungkin dari akhir 80-an sampai tahun awal 90-an. Kalau saya ngelihat itu banyak itu introduction saya tuh dengan musik-musik yang underground sebenarnya gitu. Karena mereka ada ngambil
dari yang underground Dari sebenarnya gitu. underground ya. Iya, dari bukan yang tingkat mainstream gitu, label-labelnya. Iya, Oke. dari situ. Dari situ ya, oke. Dari situ ya awalnya kaset, dengerin kaset sampai akhirnya belajar apa namanya tape trading. Tape trading, oke. Hmm. Uh, sekarang kalau balik ke si album Envisage ini, oke, sorry, gue mau ngomong sebelum ngomong ke album, balik ke album Envisage, gue mau ada pertanyaan menggelitik gue tadi awal. Lo bilang siapapun bisa berkontribusi. Kalau siapapun bisa berkontribusi dan bagaimana sistemnya kalau untuk bisa berkontribusi di album berikutnya Kekal, dan apa yang membuat musik yang Kekal ada nih dari beberapa album terakhir terdengar sama. Maksud gue, walaupun itu hanya kontributor gitu. Sama dalam arti ada banyak orang bilang ini udah jadi ciri khasnya Kekal gitu. Apa yang bisa membuat musik tersebut bisa tetap jadi ada ciri khas Kekal walaupun hanya diisi oleh kontributor, dan bagaimana cara orang-orang bisa berkontribusi di album berikutnya Kekal. Nah, kalau seperti itu misalnya contohnya apa namanya Kekal itu memang udah punya sound, udah punya, maksudnya bukan sound ya, apa ya sebutnya, style kali ya. Udah punya, seperti contohnya kayak lukisan itu, Kekal itu adalah satu apa namanya kanvasnya gitu. Kanvasnya itu udah ada apa namanya Ada teksturnya karakter, mungkin. teksturnya, karakternya sendiri gitu. Kanvasnya itu Kekal gitu. Nah, kontributor memang pada saat ini mungkin kalau kita ngelihat 2 album terakhir, karena memang saya yang paling banyak kontribusi di situ gitu. Jadi mungkin terlihat lebih apa namanya lebih banyak input dari saya gitu. Tapi sebenarnya setiap orang yang memang sudah familiar dengan apa namanya teksturnya dari Kekal sendiri gitu, dia bisa kontribusi gitu tanpa harus pikir wah ini bagaimana ini saya main untuk ke Kekal gitu. Okay. Sebenarnya bisa gitu. Tapi memang ada beberapa hal. Satu halnya karena apa namanya kontributor itu nggak terlalu harus di apa namanya dipajang gitu istilahnya namanya. Kadang-kadang orang juga pikir nggak mau gitu, nggak mau karena maksudnya karena musiknya itu sendiri kan begitu udah masuk dirilis atas nama Kekal itu akan kehilangan apa namanya hak untuk memakai musik lagu itu di misalnya kalau dia ada band yang lain gitu misalnya untuk pakai lagu yang sama enggak gitu. Udah hilang haknya. Oh iya, maksudnya bukan karena Kekal ngambil copyright, tapi kan tetap memang bisa dipakai gitu. Tapi kan itu kan istilahnya itu lagu Kekal pada awalnya gitu kan. Jadi istilahnya seperti kayak misalnya saya ada main live gitu sendiri dengan akustik gitar di satu ajang apa namanya acara gitu. Tapi artinya saya sempat main lagunya Kekal, tapi ya itu sebagai cover gitu. Oke. Gitu karena saya bukan sebagai apa namanya saya nggak bisa nih ini Kekal nih yang main gitu nggak bisa gitu. Okay. Saya main atas nama saya mengcover lagunya lagu Kekal gitu. Okay. Iya. Nah, Seperti terus itu ya. bagaimana orang bisa menjadi kontributor di album Kekal? Ada sistemnya atau apa orang harus lakukan? Sebenarnya nggak ada sistem. Kalau memang mau apa namanya, ini ada lagu, ada coba gitu, nanti ada rekaman nanti. Cuman memang untuk bisa solidifikasikan apa namanya dari sound dan sebagainya, memang saya yang produce kan musik albumnya gitu. Jadi istilahnya akan di mix, akan diatur gitu. Ada. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sulit gitu sebenarnya gitu, nggak ada sesuatu hal yang baku gitu yang bisa diambil gitu. Jadi mungkin orang bisa seluas mengirim apa message di DM Instagramnya Kekal mungkin. Ya mungkin bukan di DM Instagram, mungkin lebih bagus di lewat email aja gitu ya. Email aja, oke. Oke. Soalnya lebih nyaman, iya. Lebih nyaman email ya. Album yang ini yang akan segera tersedia di bulan Juli ya Jeff ya. Envisage album ke-13. Yeah. Juga merupakan sambungan dari album konsep sebelumnya. Boleh cerita sedikit Jeff dari segi lirik
apa aja yang lo coba ceritakan di album Envisage ini? Ya, ini mungkin agak panjang ya kalau mungkin diceritakan secara detail, tapi pada intinya memang album ini dan juga album sebelumnya itu eh, saya bisa bilang ini banyak saya memang mayoritas yang mengkontribusi gitu kan Oke. untuk keseluruhan dari musiknya dan juga lirik gitu kan. Hubungannya itu memang um, bagaimana ya? Lirik di dua album tersebut, album sebelumnya Quantum Resolution dan juga Envisage ini, itu ada bagian dari perjalanan spiritual gitu sebenarnya. Ini mungkin agak sulit saya utarakan, tapi intinya itu ada banyak hal yang di-reveal ke dalam di-reveal itu artinya bahasa Indonesia-nya apa ya? Yang dibukakan gitu ya Dibukakan ya, istilahnya. Iya, dibukakan dibukakan matanya. ke Kan? iya untuk uh, ini bukannya masalah apa namanya personal gitu kan, bukan personal, tapi memang itu ada hubungannya dengan perjalanan spiritual dari saya gitu. Nah, itu kita ambil mungkin contoh dari Envisage ini aja ya. Ini misalnya pada saat ini dunia ini sedang ada di dalam sebenarnya proses The Great Awakening. Oke. Dan ini sudah terjadi mungkin sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin 2016 kali gitu ya, kira-kira. Oke. Itu banyak orang yang apa namanya dibukakan gitu, dan mereka itu nyadar gitu, ternyata kehidupan ini tidak seperti apa yang saya dapetin di waktu misalnya waktu dalam pendidikan, dalam agama dan sebagainya gitu. Itu berbeda gitu. Dari situ banyak orang tuh yang mulai mencari jati siapa sih manusia gitu. Ini tujuannya apa nih? Hidup ini tujuannya apa gitu. Karena banyak orang ada di dalam misalnya musisi ya. Kalau kita lihat banyak musisi itu bukan hanya musisi, mungkin beberapa artis yang lain gitu ya. Maksudnya seniman-seniman yang lain, pelukis dan sebagainya. Itu mereka depresi. Depresi itu kenapa harus depresi gitu kan? Itu karena memang mereka mau mencoba mengerti tentang keadaan kehidupan ini. Mereka lihat ini nggak nyaman nih kehidupan. Tapi mereka nggak ngerti gitu. Kenapa gitu. Jadi itu ujung-ujungnya itu jadi mereka lihat ini kayak sebenarnya sia-sia nih kehidupan gitu. Tapi itu sebenarnya bagus. Bagus karena dengan mempertanyakan itu, lama-lama nih kita mencari gitu. Mencari ada hal-hal tertentu dan ternyata begitu mendapatkan itu gitu. Oh, ternyata kehidupan ini berbeda dengan apa yang dibicarakan dengan secara apa namanya mainstream gitu. Beda ternyata gitu. Inti yang paling pertamanya itu gitu. Jadi manusia itu secara kolektif ada di dalam The Great Awakening di mana mereka mencari dan mendapatkan di satu titik di mana mereka mendapatkan hal-hal yang membuat mereka itu apa ya istilahnya ya, bukan memuaskan apa ya inti kata yang paling tepat. Mereka itu mendapatkan sesuatu hal yang mereka menjadi pikir oh ini everything makes sense right now gitu. Semuanya ini apa namanya bisa dimasukin ke akal gitu. Bisa iya. Karena itu karena dengan demikian jadi antara mind dengan hati itu bisa sejalan gitu. Dulunya tuh enggak. Dulunya tuh mind ini begini ya. Masa sih begini gitu kan. Ajaran-ajaran misalnya dogma agama atau segala macam. Hati itu sebenarnya disconnect gitu. Sepertinya kayaknya enggak begini gitu. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul ini kayaknya enggak begini. Tapi udahlah terima gitu. Banyak orang gitu kan menyerah. Ya. Tapi dipendam lama-lama depresi gitu. Lama-lama stres. Karena mereka nggak mendapatkan. Jadi larinya kemana? Obatan dan sebagainya gitu kan. Karena mereka tuh nggak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka mau coba tahu gitu. Tapi mereka nggak dapetin. Tapi dengan adanya The Great Awakening ini, di mana mereka banyak orang bisa mendapatkan apa yang mereka cari. Intinya, begitu mereka mendapatkan, itu connect antara apa yang
oh make sense gitu, karena udah connect dengan hati gitu. Oke. Dari situ mulailah yang namanya perjalanan spiritual journey. Nah, perjalanan spiritual itu macam-macam dah. Itu setiap orang bisa berbeda, dan ini saya hanya bicara dari saya sendiri. Saya menemukan kenyataan bahwa oh ternyata dunia ini semuanya ilusi. Apa yang ada ini sebenarnya nggak real gitu. Ini simulasi gitu. Oke. Gitu. Menurut lo pribadi mungkin agak sedikit membahas tentang spiritual. Spiritual yang lo dapatkan tuh apa sih, maksudnya orang berbeda-beda, cuma gue pengen tahu anti spiritual buat lo dan prakteknya itu bagaimana gitu. Iya, spiritualitas itu sebenarnya begini, mencari ke diri sendiri gitu, ke dalam diri. Ya, apa inner search gitu. Spiritualitas itu selalu going inside, selalu ke dalam diri sendiri, bukan keluar. Kadang spiritualitas kita bisa didapat dari agama. Tapi saya melihat bahwa dengan banyaknya distorsi dalam agama, dalam dogma dan sebagainya gitu, itu sekarang agak sulit untuk orang itu kalau memegang kuat dari sisi agama itu, mereka bisa mencapai satu konklusi gitu, sesuatu yang memang bisa menumbuhkan spiritualitas gitu, bukan hanya menumbuhkan istilahnya starting point untuk dia bisa masuk ke dalam spiritual journey itu agak sulit gitu. Okay. Nah, jadi itu memang inti yang paling pertama itu sebenarnya going within. Maksudnya kita cari ke dia, siapa sih saya gitu. Okay. Mungkin pertanyaan-pertanyaan banyak yang disebut yang sebenarnya nggak boleh ditanya sepertinya gitu ya, istilahnya kata bahasa Indonesia termnya apa sih? saya juga lupa jadi ya gitu, yang tabu ya, betul, tabu ya. Jadi hal-hal yang sepertinya tabu itu sebenarnya itu bukan tabu gitu, itu cuman dari culture aja yang membuat hal itu disebutnya tabu gitu. Sebenarnya nggak ada yang tabu gitu. Kita bisa mempertanyakan banyak hal gitu. Misalnya contoh ya, ini satu contoh. Orang bisa bertanya, kenapa sih saya lahir gitu? Kenapa saya harus lahir? Saya harus hidup, misalnya hidup menderita gitu. Bisa ada hidup menderita, udah hidup menderita, ujung-ujungnya, wah bisa nggak selamat nih gitu. Misalnya ini kan kita bicara dengan dogma kan, ada surga, ada neraka gitu kan. Sekarang udah, kenapa orang harus lahir dengan hidup yang sulit, banyak penderitaan, tapi dari situ nantinya ujung-ujungnya bisa nggak selamat gitu kan. Itu ada hal-hal pertanyaan ke dalam diri, tapi itu tabu biasanya kalau ditanyakan kepada orang-orang yang, oh jangan nanya hal itu gitu kan. Tapi sebenarnya itu perlu gitu, karena dengan demikian kita going within, kita bisa melihat kenapa saya harus lahir, kenapa, apa nih poinnya gitu, apa purpose-nya gitu kan di dalam kehidupan ini gitu. Harus ada purpose ya, kalau enggak itu enggak make sense gitu kan. Dari situ bisa mempertanyakan kehidupan itu apa gitu. Apa yang definisi kehidupan itu apa? Apakah kehidupan ini hanya biologis gitu? Apakah apa gitu kan? Ada yang lain gitu. Kenapa orang nanti bisa mencari, lama-lama pikir, oh iya ya, ada yang namanya near death experience, orang-orang yang pernah mengalami kematian gitu kan, maksudnya secara medis sudah disebut meninggal gitu kan, tapi 30 menit kemudian, 1 jam kemudian bisa balik lagi, tapi mereka kesaksiannya itu cukup berbeda gitu, maksudnya dia bisa melihat gitu kan, dia keluar dari tubuh gitu kan, ada di alam yang lain, ada kalanya bisa melihat bahwa oh saya bisa terbang gitu, seakan-akan terbang keluar ke atas atap rumah dan bisa ngelihat ke dalam dari atap rumah gitu. Kok saya bisa begitu? Dengan adanya mencari tahu, dengan adanya ini satu contoh aja ya, kesaksian seperti itu gitu, kita melihat bahwa oh kalau gitu atapnya nggak solid dong, gitu. Atap rumah itu nggak solid, jadi artinya semua hal-hal yang ada gitu itu nggak solid. Maksudnya kayak ini gitu kan, kita nggak bisa bilang ini solid gitu. Nah akhirnya menemukan soal yang namanya kuantum fisik dan sebagainya gitu kan dari situ. Jadi lama-lama itu bisa mencari, bisa menemukan gitu. Dan begitu udah
starting point-nya sudah ada gitu, yang orang bilang sebutannya spiritual awakening, tapi mungkin itu nggak harus gitu ya. Apa namanya, lama-lama itu dalam pencarian itu sendiri mendapatkan hal-hal tuh yang bisa di-connect gitu semuanya. Semuanya make sense gitu. Nah, saya pribadi start mungkin dari tahun 2016 mungkin. 2016, 2017 itu starting point. Saya sendiri nggak tahu. Tahu-taunya begitu tahun 2018 saya akhirnya seperti mendapatkan banyak hal yang sepertinya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya gitu, yang udah ada waktu zaman dari mungkin remaja. Ya nggak sampai zaman remaja, mungkin 10 tahun ke belakang lah gitu kira-kira gitu ya, 10 tahunan ke 10-15 tahun ke belakang gitu. Dan ini juga ada hubungannya juga dengan musik. Nah, ini juga bagusnya musik begitu. Musik itu bisa jadi proses untuk mencari. Ya. Proses untuk seeking gitu. Iya. Dan kalau saya go ahead, sorry. Kalau saya misalnya enggak main musik gitu dan menciptakan lagu dan sebagainya, belum tentu saya mendapatkan hal seperti ini, karena dengan demikian itu musik itu bisa dipakai untuk ajang untuk mencari ke dalam diri sendiri. Makanya di sini saya rekomen kalau memang ada orang yang memang siapapun juga gitu yang memang senang main musik itu, teruskan gitu. Nggak harus untuk laku musiknya, nggak harus untuk dijual, untuk didengerin sendiri apa bagaimanapun juga bisa gitu. Nggak harus diproduce ya. Bisa aja rekam aja. Musik itu nggak haram ya berarti ya? Nggak ada yang namanya haram. Iya. Kenapa? Gue jadi ingat kayak beberapa tahun lalu sempat di Indonesia, kalau Jeff nggak tahu, di Jakarta sih ada sempat ramai kalau banyak musisi Indonesia tuh yang mengharamkan musik gitu. Jadi gue terlepas tercetus begitu saja sih kata dia ngomong musik terus. Dan juga minggu lalu gue baru wawancara band Indonesia yang malah dia bermusik setelah dia menjadi orang kantoran, karena merasa gue emang gue sebenarnya harus berkarya gue tahu adalah melalui musik gitu. Itu yang menyelamatkan mereka dari rutinitas mereka di kantor. Rutinitas, iya betul, kekosongan hidup lah istilahnya. Iya. Mungkin. Terus ngomong soal juga dengan lirik kan, gue lagi lihat di liriknya nih yang dari Great Awakening lo bilang tadi soal spiritual awakening juga. Gue pengen tahu proses kreatif lo dalam memasukkan lirik-lirik ini. Maksudnya lirik-lirik kan panjang kan ya, liriknya panjang, kata-katanya juga sebenarnya bukan kata-kata yang biasa dinyanyikan. Mungkin mungkin ada beberapa kata emang udah pada dasar tuh lebih enak buat dinyanyikan gitu. Tapi kalau gue lihat ini lebih seperti, mungkin bisa jadi kalau Noam Chomsky jadi filosofer seperti yang lo taruh di top 50 album yang mempengaruhi kekal, bisa jadi itu tulisannya Noam Chomsky kalau ketika menjadi filosofer gitu. Bagaimana proses kreatif lo memadukan si tulisan-tulisan yang lo pikirkan ini, Great Awakening ini, ke dalam musik kekal? Iya. Awalnya memang dari 2 album ya, saya hanya bisa bicara karena itu yang paling 2 album tersebut yang signifikan dengan proses ini. Saya mencoba pertama kali menulis lirik lagu. Lirik lagu dulu jadinya. Saya waktu menulis lirik lagu itu seperti sebenarnya menulis apa ya? Diary. Iya, diary gitu, curhat, puisi atau apa gitu ya. Dari situ ada beberapa lirik lagu gitu. Jangan dipikirin dulu nantinya, wah lagi nulis lirik nantinya nih musiknya mau seperti apa, nggak usah dipikirin dulu gitu kan. Kadang saya waktu dulu itu ya saya bisa ngetik gitu kan lirik lagu waktu di kantor gitu kan, waktu kerja gitu, kadang-kadang lagi mumet gitu kan, coba tulis lirik dikit-dikit gitu, satu bait atau satu line. Setelah lirik itu selesai, nah ini juga di proses pembelajaran. Perbedaan album yang ini, album Envisage ini dengan album sebelumnya. Waktu album sebelumnya ini Quantum Resolution, saya mencoba menerjemahkan apa yang ada dari lirik itu ke musik. Gitu. Karena saya tahu bahwa musik itu ada 3 hal yang saya temukan gitu kan ya. Musik itu yang pertama itu mood-nya, ada mood. Yang kedua itu temperamen, yang ketiga itu space. Jadi dalam penciptaan
saya soalnya begini, pribadi saya nggak pernah ikut apa namanya sekolah musik. Jadi saya nggak ngerti komposisi musik, nggak ngerti apa namanya chord aja saya nggak tahu nama nama chord itu apa gitu kan. Oke. Ya. Maksudnya ya chord dasar saya tahu, cuman maksudnya yang namanya diminis apa gitu kan. Ya. Wave 7 saya nggak ngerti gitu. Ya. Ya. Tapi dari situ jadi saya bisa ngelihat bahwa dalam menciptakan musik itu ada 3 hal yang perlu diambil gitu. Yang satu itu mood. Mood itu dark ke bright gitu. Maksudnya yang ya gelap ke terang. Oke. Terus ada temperamen. Temperamen itu misalnya apa namanya panas atau dingin gitu. Jadi musik itu bisa aja dark tapi panas gitu. Oke. Bisa aja ada kalanya musik itu bright tapi dingin gitu. Jadi itu mood, temperamen. Yang satu lagi space. Space itu hubungannya ke produksi sebenarnya. Lebih banyak ke production karena itu bagaimana kita ngelihat kalau musik itu membutuhkan space yang lebih besar. Dia mesti pakai misalnya reverb gitu. Oke. Atau ya seperti hal itu. Jadi itu hubungannya ke productionnya daripada ke songwriting. Nah, waktu awal di album sebelumnya Quantum Resolution, saya mencoba untuk lirik lagu ini perlu moodnya seperti ini, temperamen seperti ini. Saya mencoba terjemahkan itu, tapi ternyata karena itu kan saya sendiri nggak apa namanya, ada kalanya kan berbeda moodnya gitu kan dengan apa yang ada di lirik. Karena itu waktunya kan berbeda kan. Kalau berbeda itu kadang mencoba untuk masuk ke dalam, saya mau musik saya misalnya moodnya seperti ini gitu, tapi kalau saya sendiri nggak ada di dalam mood yang sama, itu seperti agak-agak sulit gitu. Oke. Makanya album sebelumnya itu perlu waktu cukup lama untuk menulis lagu, untuk dalam proses penulisan gitu, karena proses penerjemahannya itu sendiri gitu. Wah, saya nggak bisa nih lagi waktu Terjemahan ini. Jadi lirik ke musik maksudnya ya? ke musiknya, iya, terjemahan lirik ke musiknya itu susah gitu, karena memang itu harus kena gitu kan. Oke. Nah, di album Envisage ini, saya pakai metode yang berbeda. Metode berbedanya itu bahwa jangan dipikirin, jangan perlu diterjemahin apa namanya mood apa lirik itu ke dalam bahasa musik gitu. Lirik itu udah ada, udah cukup. Musik itu keluarkan pada mood dan juga temperamen dan juga hal-hal yang ada pada saat waktu di mana mau mengerjakan musiknya itu sendiri gitu. Oke. Jadi nggak harus mencari untuk ngepas-pas dengan lirik. ngepasin dengan lirik gitu, dengan segala macam itu. Ternyata itu lebih gampang, bukan gampang, maksudnya lebih enak gitu, lebih mudah, lebih bisa lebih keluar gitu. Dan dari situ metode yang paling intinya itu bahwa jangan dipikirin apa namanya proses penulisan musik itu jangan dipikirin gitu. Jadi istilahnya kalau rekaman saya rekaman langsung laptop aja di rumah langsung. Jangan dipikirin untuk saya mau bikin riff seperti ini atau apa gitu. Nggak usah dipikirin, jalanin aja, rekam gitu. Nantinya dari situ kelihatan gitu. Jadi ini waktu awal-awal musik Kekal, apakah itu sama bentuknya atau beda? Beda sekali. Beda ya sampai sekarang. Ya. Pada waktu awal itu apa namanya, misalnya saya dengan personil gitaris Leo namanya itu jamming biasanya. Okay. Nulisnya berdua jamming. Ada juga personil yang satu namanya Levi, dia main bass waktu itu, tapi dia juga songwriter. Dia senang sendiri gitu untuk start ininya gitu, karena memang beda gitu, nggak terlalu suka dengan cara jamming starting ininya gitu. Dia lebih bisa mengekspresikan diri dengan lagunya dengan sendiri gitu kan. Yeah. Itu dari dulu seperti itu gitu, nanti contribute gitu sama-sama gitu, musiknya jadi gitu. Itu album awal, apa namanya, album awal ya, seperti itu gitu. Oke. Sama ini juga Jeff, gue mau nanya juga, dari dulu memang Kekal nggak ada pemain drum, dan udah pernah sebutkan juga belum dapat pemain drum yang cocok, dan jadi sekarang semua programming gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya kalau yang ada di kepala lo sebagai kontributor sekarang, pemain drum yang cocok untuk musiknya Kekal itu yang seperti apa kurang lebih? Ya, sebenarnya mungkin karena udah sejak awalnya memang udah terbiasa dengan program gitu ya.
sepertinya memang udah nggak mau terlalu memikirkan karakter drum, pemain drum yang cocok lagi gitu. Udah Gitu. cocok Jadi dengan istilahnya, programming drums ini ya. iya, jadi udah ya, mana yang cocok, mana yang nggak cocok udah nggak dipikirkan lagi Oke. gitu, karena metodenya udah dari awal itu udah berbeda gitu. Oke. Dulu pertama kali juga sistemnya kan program drum dengan drum machine, tapi kan makin lama ada yang namanya hybrid drums gitu kan. Hybrid Ya. drums itu jadi kayak apa namanya campuran gitu antara program dengan real drum gitu kan. Jadi itu apa namanya lama-lama itu semakin lama itu semakin comfortable dengan proses seperti itu, terutama dengan proses penciptaan lagu itu sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya ada drummer itu bukan hanya menurut saya ya, bukan hanya dia mengisi ritme aja gitu. Dia juga harus ada proses apa namanya menciptakan kontribut dalam menciptakan musiknya itu sendiri melalui permainan drumnya itu gitu kan. Gitu. Jadi seperti kayak drum itu kalau dengar lagu-lagunya Kekal, drum itu mungkin seperti riffnya juga gitu di dalam drumnya itu sendiri gitu. Ada bagian tertentu drumnya seperti ini, nanti begitu gitu. Ada strukturnya, bukan hanya beat aja gitu kan. Oke. Jadi Nah di sebagai riff situ juga ya. iya, ya di situ jadi mungkin karakter drummernya itu ya memang yang kita bilang kalau apa namanya cocok gitu atau bagaimana itu yang memang bisa kontribusi dalam apa namanya melihat secara keseluruhan lagunya itu sendiri bagaimana gitu. Apa yang bisa cocok untuk dimasukkan gitu drum apa namanya. Iya. Oke, dan kalau mau sama ini juga Jeff, gue mau nanya soal proses kreatif juga. Bagaimana mungkin di album yang kita ngomong album Envisage ini ya, dan juga album sebelum Quantum Resolution, Slow sebagai yang lebih banyak berkontribusi gitu. Bagaimana lo membuat sebuah komposisi terdengar dengan enak, mulus, ketika memasukkan unsur-unsur musik lain ke dalam musik yang base-nya metal ini. Maksudnya seperti ada, gue lupa di track kedua yang tiba-tiba ada suara synth seperti di clubbing gitu loh. Iya, Atau Born Anew, lagu Born Anew itu. New, ya, seperti itu. Atau maksudnya perpindahannya itu tuh kamar-kamarnya tuh kadang-kadang seringkali tidak terduga gitu. Lo, bagaimana sih proses kreatifnya itu? Bagaimana lo bisa memasukkan hal seperti itu ke dalam satu komposisi? Mungkin pertamanya bukan dari proses kreatif ya. Ini mungkin dari masalah comfortnya aja gitu. Karena contoh ya, kalau udah terbiasa dengan mendengarkan musik-musik yang lain gitu, dan udah nggak ada apa sih namanya batasan-batasan bahwa ini musik metal, kalau seperti ini udah keluar dari metal gitu, kalau seperti ini elektronik, kalau seperti yang lain ini beda lagi gitu. Kalau udah nggak ada batasan-batasan itu dan juga mendengarkan musiknya udah yang mana aja gitu, musik dari mana aja gitu, dan udah nggak dilihat secara saya dengerin musik jazz, maunya jazz aja gitu kan, nggak apapun juga ada kalanya yang rumit banget, yang technical, yang gimana, atau juga yang cuma 2 chord gitu dan sebagainya gitu, itu nggak jadi masalah gitu, didengar aja musik. Dari situ jadi begitu mencoba untuk menciptakan musik, begitu ngelihat ini kayaknya bagusnya bagaimana gitu, itu nggak jadi masalah pakai segala apa namanya mungkin elektronik kayak apa. Kayak saya sendiri mungkin saat ini udah nggak banyak dengerin musik metal lagi kan, tapi saya masih comfortable untuk main metal gitu, karena memang dari base dulunya memang saya masih ingat gitu waktu saya dengar musik metal ini seperti ini bagaimana gitu. Saya sendiri kan berawal dari main pakai gitar kan untuk menulis lagu gitu. Jadi gitarnya itu seperti apa gitu kan. Cuman tinggal masalah apa ya istilahnya, bagaimana mengatur poin-poin tertentu itu yang untuk lebih enaknya itu bagaimana gitu, pakai sistem apa gitu. Karena sama aja, instrumen itu sama aja sih sebenarnya. Menurut saya mau synthesizer, mau gitar, mau apa namanya beatnya yang dari TR-808 atau pakai apa namanya sample atau drum asli gitu ya, itu it's okay gitu, sama aja ya. Ngomong-ngomong soal musik, musik apa sih yang lo dengerin sekarang, Jan? Saya kalau kita ngomong waktu proses penulisan album ini Envisage, saya tuh banyak denger lagu
apa namanya, King Crimson misalnya. Oke. Itu yang album Red. Juga Killing Joke yang Brighter Than a Thousand Suns. Itu album menurut saya keren sekali. Juga contohnya apa lagi ya, Rush yang album Grace Under Pressure. Oke. Itu juga cocok dengan mood pada saat itu gitu kan. Nah, kebanyakan tuh saya dengerin musik itu ya yang disesuaikan dengan mood. Belakangan ini ya saya nggak banyak dengerin musik karena kalau saya dengerin musik tuh biasanya waktu dulu saya apa namanya kerja di kantor gitu kan, Ah, jalan kaki. Waktu jalan kaki saya dengerin musik. oke. Kadang kalau naik apa di kendaraan gitu kan dengerin musik gitu kan. Ya. Tapi cuman saat ini begitu lebih banyak di rumah gitu. Saya cuman dengerin musik ya kadang-kadang ya Pak mungkin waktu apa misalnya cuci piring dan sebagainya gitu istilahnya. Jadi Waktunya tergantung. pandemi ini malah waktunya bukan dihabiskan untuk mendengar musik berarti itu kurang lebih, Jeff. Enggak, enggak. Saya lebih banyak apa ya? Mungkin membaca kali Mulai saat ini. baca, oke. Kalau dengerin musik itu saya pikir kalau yang sesuai dengan mood saya ada di apa namanya? Saya ada MP3 player gitu. Saya saya nggak punya Spotify account Oke. jadi istilahnya. Ada di MP3 player ini gitu Oke. untuk apa namanya dengar musik-musik ya saya masukin yang memang saya pikir saya bisa dengerin gitu. Ya. Tergantung dengan moodnya. Belakangan ini mungkin dalam beberapa minggu terakhir ini saya lagi dengerin ini sih apa album Voivod yang baru juga bagus tuh. Ya. Synchro Anarchy. Oke. Nah, itu Sinkron nanti ya, sorry. ya itu Voivod itu juga salah satu band yang masih bisa masuk kategori metal yang masih saya bisa dengerin terus Masih gitu. dengerin sampai sekarang ya. Oke. Sisanya banyak kan ya mungkin seperti Killing Joke gitu yang ya atau juga band-band lama. Saya suka Wipers. Band Wipers. Gua tahu, Bos, sorry. Itu influential sekali. Itu Nirvana, Kurt Cobain tuh terinfluence banget dengan Oke. itu musiknya kadang ada yang kena itu apa dengan saya apa namanya moodnya gitu. Saya ada ambil dari beberapa album yang lama gitu, banyakan memang udah selesai sih bandnya udah nggak lanjut saat ini. Oke. Tahun 80-an itu ya lagu-lagu tahun 80-an saya ambil saya denger aja gitu. Ada juga ya sisa-sisanya mungkin elektronik. Square Pusher udah Oke, Pusher, oke. Square Pusher ya saya suka itu. Oke. Outtaker Oke, ya. Outtaker Square Pusher apalagi yang elektronik yang itu mereka itu di luar sebenarnya elektronik itu kan hanya sebagai apa namanya genre-nya mereka gitu. Tapi kalau kita dengar Square Pusher dia bisa main apa aja gitu kan, Iya, jazz betul. segala macam iya. Tadi Begitu. ada teman saya nanya tadi, sebelum kita ke pertanyaan tersebut, gue mau komentar sedikit ya. Gara-gara lo ngomong Brush tadi, gue merasa vokal lo di album Envisage ini mengingatkan gue ke Crush. Iya Geddy Lee, iya. Iya. Banyak yang ngomong Secara efeknya mungkin efek yang lo pakai di vokalnya itu mengingatkan gue kepada Geddy Lee. Memang itu mungkin dari album lama juga sih sejak saya mulai singing gitu. Okay. Banyak yang bilang suara lu mirip kayak si Geddy Lee gitu, vokalisnya Rush gitu kan. Oh oke, gitu. Ya saya sih udah biasa kalau denger itu nggak masalah sih. Tapi memang saya sendiri memang terinfluence meskipun nggak ada keinginan apa namanya untuk mimicking vokalnya Geddy Lee gitu. Tapi mungkin dari suara saya sendiri mungkin ada kadang kalau dalam range tertentu bisa di compare ya. Tapi saya anggap sih suara saya beda. Nggak tahu deh ya menurut saya. Oke. Iya. Ada teman saya namanya Rossi tadi, nama akunnya Osi Dias. Dia bilang, halo Jeff, saya adalah penggemar lama. Apa 10 album terbaik sepanjang masa versi Jeff? Waduh, susah. Kalau bilang 10 untuk bisa dijadiin 10 itu susah ya. Tapi mungkin saya anggap saya bisa kasih tahu beberapa ya. Saya mungkin ada yang miss ya, lupa ya. The Cure, album apa namanya? Album yang apa sih nama albumnya? Jadi lupa nama albumnya. Yang ada lagu apa? 17 Seconds. Album tahun 80, album kedua dia mereka. Itu yang lagu yang terkenalnya mungkin ada yang Forest, tahu kan? Ya. 17 Seconds. Ya. 17 Seconds ya. Ya. Nah, itu salah satu mungkin album paling favorit saya.
Oke. gitu. Kalau bisa dibilang mungkin sepanjang masa bisa masuk itu juga gitu. Oke. Terus contohnya apa lagi ya? Miles Davis mungkin Oke. Yang mana Kind of Mas Blue, Davis? Kind of Blue. Kind of Blue ya itu bisa disebut sepanjang masa. Terus apa lagi ya? King Crimson mungkin yang Red, album Red itu bisa disebut sepanjang masa. Ini bisa berubah ya sewaktu-waktu. Kadang-kadang soalnya istilahnya 10 sepanjang masa kalau tahu-tahu ada kalanya yang dulu saya nggak suka gitu. Saya udah dengar misalnya saya nggak suka. Ada kalanya satu kurun waktu tertentu gitu. Wah ini yang saya lebih suka album ini gitu. Jadi agak sulit untuk yang disebut sepanjang masa itu kayaknya kita apa ya? Kita bertumbuh, kita berkembang gitu. Jadi kadang-kadang apa namanya itu berbeda selera itu apa namanya kecocokan musik itu berbeda gitu iya. Tapi mungkin kalau The Cure 17 Seconds saya bisa bilang udah sejak tahun waktu itu banyak menolong saya waktu apa masa-masa sulit saya waktu starting di negara ini waktu di Kanada gitu. Itu saya banyak dengerin 17 Seconds The Cure. Itu saya anggap itu mungkin bisa jadi salah satu album yang bisa saya bilang mungkin akan jadi album sepanjang masa paling baik gitu. Paling baik buat seorang Jeff ya. Kalau untuk yang lain-lain ya ada lah mungkin misalnya Rush yang apa namanya Grace Under Pressure juga mungkin bisa termasuk yang personal favorite juga yang cukup. Iron Maiden juga yang album Seven Son of the Seven Sons gitu itu ya itu juga termasuk yang udah apa namanya puluhan tahun sejak tahun 80-an saya dengar itu sampai sekarang nggak pernah ini masih suka gitu masih suka. Oke. Terus juga dia nanya pandangan Jeff tentang musik dalam bentuk NFT. Jeff ikut? Enggak, saya enggak yang begitu enggak ikutin ya. Oke. Iya. Terus gue nanya juga Jeff sebelum kita udah sejam ngobrol-ngobrol. Bisa ceritain sedikit atau panjang juga apa-apa cerita lo bisa terhubung dengan Elevation Records dan akhirnya mereka merilis album Envisage ini. Iya, pertama kali begini, ini apa ya? Saya tahu bahwa ini album harus dirilis di Indonesia kan, secara fisik gitu. Okay. Tapi saya sendiri udah keluar udah nggak begitu memantau music scene di Indonesia. Saya nggak tahu gitu. Biasanya tuh setiap album itu sebelumnya itu ada label metal gitu yang kontak gitu kan. Untuk mau nggak apa namanya rilis album ini. Istilahnya kalau dulu tahun 2018 kan hitam kelam nama label. Itu label metal. Apa namanya mereka kontak untuk merilis reissue album lama Kekal gitu, album kedua dan album keempat 1000 Tales of Violence dengan Embrace the Dead. Itu setelah itu saya tawari untuk mau nggak nih rilis album baru nih. Saya ada album baru nanti tahun 2018 gitu kan. Oh iya, rilis gitu. Tapi memang sejak belakangan ini kesulitannya ini begitu album ini musik ini udah nggak bisa terlalu kalau dirilis oleh label metal itu nanti label metal itu sendiri jadi merilis musik yang di luar dari scope-nya mereka gitu. Oke. Karena udah terlalu luas gitu kan, udah terlalu istilahnya tuh didengerin ini ada yang kayak begini udah bukan metal lagi gitu. Jadi makin lama itu kesini makin agak kesulitan gitu untuk ada label yang betul-betul bisa betul-betul namanya sesuai dengan visinya. Sesuai dengan visinya iya, dan juga bagaimana cara nge-push-nya gitu kan. Karena kan pendengarnya juga bisa saat ini album ini mungkin pendengar metal yang betul-betul metal gitu kan yang Kekal itu mungkin bisa melihat ini wah ini kok agak udah keluar dari sedikit pakem-pakem metal gitu kan. Jadi mereka bisa nggak terlalu nggak terlalu menyukai gitu ini album gitu. Meskipun belum tentu mereka nggak bisa menyukai, mereka tinggal hanya masalah pembiasaan aja kan sebenarnya kan. Style musik itu kan pembiasaan, iya. Begitu. Nah, jadi saya pikir kalau ada label nih yang memang scope-nya luas gitu, yang memang ada merilis metal juga gitu kan, ada yang tapi mayoritas itu lebih fleksibel gitu, nggak luas. Iya, jadi namanya multi genre gitu. Yeah. Dari situ saya pikir oke, kalau ada label yang kayak begitu bagus nih, ideal. Saya nggak tahu tadinya ada Elevation Records. Saya tanya dengan kenalan saya dulu itu
Bung Aji dari EJM apa namanya East Jakarta Media. Ada nggak nih label-label Indonesia yang bisa direkomend gitu kan? Nah, dia ada recommend Elevation gitu, dari situ saya kontak. Saya kontak Elevation gitu kan, misalnya mau nggak nih merilis gini. Ternyata saya tahu itu, ternyata Elevation itu juga merilis ulang apa namanya album Rotor gitu kan. Iya. Album Rotor. Nah, jadi dari situ pikir oke dah, kalau begitu artinya meskipun dari multi genre yang banyak mayoritas di luar dari scope metal, tapi kalau bisa merilis album Rotor artinya at least apa namanya metal itu bukannya sesuatu yang nggak ada, saya nggak mau rilis metal gitu. Jadi istilahnya meskipun apa namanya mungkin 90%, 80% itu banyak yang di luar dari musik-musik keras gitu kan, seperti metal ataupun yang lain gitu. Tapi tetap begitu saya tahu udah merilis ulang Rotor itu, oke, kalau gitu artinya mungkin ini cocok gitu. Ya udah saya anggap itu bisa baik gitu. Tapi begitu ya dapat respon gitu dari apa namanya Bung Taufik gitu kan, oke ya kalau gitu kita jalan aja gitu. Dan ini mungkin yang paling baik kali mungkin saat ini gitu, paling pas. Ya, Elevation juga selain merilis band-band ya so-called metal juga rilis ulang albumnya Gomblo. Kan? Gomblo juga terus ada dari band dari Makassar yang mungkin bisa dibilang post-rock, Sole Luna. Iya, saya suka tuh Sole Luna. Saya dikasih apa CD-nya. Saya cek. Iya. Ya, kelihatan dari halaman Bandcamp-nya Kekal ditulis Kekal rekomend Sole Luna. Iya, ini belum lama itu saya kasih tahu. Iya, ini saya suka nih. Saya ada nggak di Bandcamp, tapi ada gitu. Ya udah saya rekomend aja deh gitu. Oke, terus akhirnya jadi awalnya tuh karena di komen teman, akhirnya terus Jeff sendiri menghubungi Elevation Records ya, dan setelah melihat mereka merilis album Rotor, Jeff merasa oke, ini mungkin label yang tepat saat ini untuk Kekal, untuk merilis album Kekal. Ya, at least karena meskipun saya tahu yang lain-lainnya mungkin bukan nggak ada yang genre metal gitu, tapi begitu saya tahu ada Rotor itu jadi kayak introduction gitu kan istilahnya untuk apa namanya, soalnya gini, Kekal ini sampai sekarang ini mungkin kalau bisa dibilang lebih dari 50% itu masih dari pendengarnya itu masih dari metal gitu. Dari anak-anak metal, lebih dari 50% gitu sampai saat ini. Meskipun musiknya itu udah cukup lama ya, udah lebih dari 10 tahun itu kemana-mana gitu kan istilahnya, nggak ada elektronik gitu. Tapi saya lihat itu juga bagusnya juga karena memang pendengar metal itu sekarang udah mulai lebih wawasannya tuh jauh lebih terbuka dari zaman dulu, mungkin karena internet juga gitu. Dan banyak label metal di luar pun juga, misalnya di Eropa apa mereka ngambil genre lain juga kan, elektronik gitu kan. Contohnya ada yang tahu band apa ya, Igor? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Iya, Igor itu juga awalnya itu dari elektronik gitu kan, mainnya gitu kan. Ujung-ujungnya dia coba masukin ke metal, akhirnya nanti sekarang udah diambil oleh label Metal Blade gitu kan, label metal besar gitu. Jadi seperti itu. Jadi makin ada, jadi lama-lama genre musik itu udah nggak jadi apa namanya, udah nggak jadi patokan. Udah bercampur gitu. Udah bukan jadi patokan lagi gitu, musik ya musik gitu. Nah itu bagus menurut saya. Jeff, tadi juga sebut kalau lo nggak terlalu mengikuti perkembangan musik Indonesia, cuma mungkin dari yang lo tahu musik band-band Indonesia apa yang lo suka atau sempat lo dengerin atau lo komen lah. Ya, Sole Luna untuk dalam terakhir ini ya. Iya, terakhir ini Sole Luna. Saya juga kenal dengan apa namanya dari internet sih. Apa namanya, band Indonesia itu juga sebenarnya saya lihat apa ya, boleh dibilang berbeda gitu. Zaman dulu itu band itu terlalu terpaku oleh apa namanya, kalau gue anak metal, gue musik metal gitu. Kalau gue nggak main musik metal itu nggak kayaknya gimana gitu. Sekarang udah berbeda gitu. Jadi ada kalanya musisi metal itu bisa ada side project gitu, ambient, ntar side project apa gitu kan, yang lebih ke apa namanya post rock dan sebagainya gitu kan, yang di luar dari metal itu sendiri gitu. Dan ada beberapa orang yang
yang saya juga cek musiknya gitu, apa namanya, ya itu asik juga gitu. Tapi saya memang nggak terlalu dengerin yang metalnya gitu, karena saya sendiri udah nggak terlalu energinya. Saya apa ya istilahnya mungkin connection saya dengan hati dengan musik metal gitu, terutama yang extreme metal gitu, black metal, death metal gitu udah nggak terlalu apa ya kena lagi gitu. Jadi saya udah nggak terlalu bisa dengerin, tapi paling satu dua lagu gitu kan ngecek oke udah sit gitu. Tapi nggak jadi reguler gitu saya dengerin gitu. Tapi untuk musik-musik yang lain-lain yang even yang dari personil-personil yang juga main metal gitu, mungkin yang mereka kontak saya pertama kali juga tahu karena saya main metal gitu kan dulu awalnya gitu. Tapi mereka juga banyak yang apa namanya, banyak yang bisa apa namanya ada rilis album-album di luar metal gitu. Jadi itu bagus gitu. Mungkin dalam side project, solo project dan sebagainya gitu. Ya. Memang sekarang kalau dilihat lebih luas daripada kayak 90-an gitu. Kalau udah ya 90-an pertengahan juga sebenarnya kalau aku dilihat udah mulai banyak paling enggak misalnya gigs yang mencampurkan band-band metal dengan band pop malah gitu. Tapi sekarang itu udah sering banyak lagi temuin kayak di gigs ya campur aja gitu. Ada band metal, ada band pop, ada band synth pop atau apa gitu dah. Udah hal yang biasa dilihat gitu. Dan itu bagus dan positif sebenarnya. Positif ya. Itu dan ini saya rasa mungkin belum lama itu ya. Mungkin soalnya saya ingat awal tahun 2000-an gitu belum ada yang seperti ini gitu. Yang betul-betul berani apa namanya mencampur apa namanya orang-orang, karena pendengarnya itu dulu kan biasanya misalnya ada band yang berbeda gitu main gitu. Band A main yang fansnya yang dari band penggemar band A ini yang mundur yang dengerin. Yang enggak ya mundur gitu. Ada kalanya nggak dengerin gitu kan keluar gitu. Begitu ada band satu main seperti itu. Jadi itu mungkin jadi nggak bagus juga kalau ada namanya gig bareng tapi yang dengerin itu hanya mau yang dengerin satu band yang cocok dengan mereka gitu kan. Tapi dengan saat ini menurut saya rasanya saya sendiri udah nggak mantau sih. Tapi rasanya udah berbeda gitu. Itu positifnya dari internet sebenarnya, meskipun banyak mayoritas negatif sebenarnya dari internet gitu. Tapi kalau Jeff sejak tinggal di Kanada sekarang ini masih sering nonton ke gigs nggak, nonton acara konser gitu? Oh udah nggak ya? Udah nggak. Selama saya di sini saya sebenarnya ini ya gimana ya? Saya udah nggak banyak aktif lagi di musik gitu, udah nggak terlalu banyak mantau, nggak denger gigs lagi gitu. Tapi bikin musik itu masih bisa terus karena memang itu bagian dari apa ya istilah ekspresi diri sih ya gitu. Jadi itu buat saya mungkin seperti pelukis gitu kan tetap harus melukis gitu. Jadi kan ada yang bilang apa ya once you're musician forever gitu. Jadi istilahnya nggak bisa keluar gitu dari situ. Atau seperti lo bilang sendiri Jeff, musik bagi lo tuh ada kehidupan, bagian dari kehidupan. Betul sekali itu ya. Makanya itu kayak spiritual journey itu sendiri juga menurut saya banyak apa namanya merasakan bahwa itu kalau nggak dari musik rasanya belum tentu gitu. Itu bisa terjadi gitu. Hal seperti itu gitu. Karena musik itu komunikasi. Soalnya gini ya, kalau kita komunikasi secara normal gitu dengan orang, hai kamu gini-gini kita ngobrol gitu. Sulit untuk betul-betul kan dari dalam apa namanya hati sendiri gitu kan yang keluar gitu. Nah, bagaimana caranya kalau orang yang hanya misalnya bisanya ekspresikannya itu di musik ya mau nggak mau dia harus dalam musik gitu. Kalau ada yang lewat lukisan ya lukisan. Kalau ada yang lewat apa namanya puisi dan sebagainya gitu kan. Nah itu jadi dengan cara seperti itu kita tuh belajar untuk mengetahui diri kita sendiri juga gitu dengan menulis lagu gitu. Jadi itu tetap jalan buat saya gitu dan itu baik. Baik, terima kasih Jeff. Terima kasih. Ya buat yang teman-teman yang ingin beli album Envisage, kapan sebenarnya akan dirilis album ini? Secara resmi itu kalau yang digital itu 15 Juli. 15 Juli ya, oke. Tapi CD juga sebenarnya sudah selesai kan, udah maksudnya sudah di pressing kan semuanya gitu. Jadi harusnya sih 15 Juli itu udah bisa dirilis gitu. Udah nggak ada masalah gitu kan untuk merilis itu gitu.
Iya. Akan tersedia di luar Indonesia juga nggak album and Pieces ini dalam album? Saya lihat sih saat ini belum ada. Kalau di luar itu saat ini sejak apa ya, sejak albumnya tahun 2015 itu nggak terlalu memfokuskan untuk rilisan fisik. Jadi untuk di Oke, luar itu dihandle oleh apa namanya digital aja, download Bandcamp Bandcamp. Oke. gitu. Dan juga udah pastinya tanggal 15 itu nantinya akan keluar di streaming ya, Spotify gitu kan dan Oke. sebagainya. Tapi itu tanggal 15 Juli. Kalau yang Bandcamp udah bisa pre-order sekarang, apa CD juga ini apa namanya udah bisa dijual kan di apa? Di Di audio kios kios nih, Ojo kios Kios audio ya. kios. Ya, udah tersedia Iya juga ini udah Advance Copy tersedia di kan? kios Ojo Kios ada Heeh. beberapa. Kalau ada yang mau beli sekarang udah bisa beli sekarang bisa mendapatkan langsung kan ya ceritanya kan? Bisa, Langsung bisa. udah Di kios udah Ojo nggak Kios perlu. kita ada di Jakarta Selatan, tapi kalau yang tinggal di luar kota bisa langsung pesen juga ke Tokopedia. Nah, itu dia. Dan Jadi harganya 55.000. 55.000, oke. Iya. Ya, ini kalau untuk yang di Indonesia mungkin saya rekomen ambil ini karena ini juga limited edition apa namanya dan apa namanya ini banyak membantu untuk apa ya mengaktifkan juga physical releases gitu kan istilahnya physical product gitu ya untuk band gitu kan. Nah, itu juga bagus gitu kan karena dengan demikian dengan adanya begini kita kan nggak terikat dengan corporation gitu kan dengan apa namanya kalau kita hanya streaming gitu kan streaming itu siapa gitu kan semuanya itu kan distribusinya mereka semuanya corporate even Bandcamp saya tahu saat ini udah diambil sama Epic kalau nggak salah Udah diakuisisi sama Epic. Oke. akuisisi dengan Epic gitu jadi dulu kan Bandcamp independen sekarang technically udah diambil dengan major gitu kan jadi kita udah nggak bisa terlalu depend dengan apa yang begitu ya istilahnya mereka. Jadi satu-satunya yang mau kalau kita mau still independent gitu kan, tetap ada spirit of independence meskipun nggak banyak lagi gitu, nggak bukan yang inti lagi. Rilisan fisik ini yang paling yang harus apa ya istilahnya harus diteruskan gitu. Jadi setiap ada album sebisa mungkin rilisan fisik itu harus ada gitu. Mungkin buat alternatif Jeff ada suatu platform di Indonesia namanya The Storefront. Mereka itu merilis album digital dengan sistem 90-10. Jadi 90% lari ke posisinya, 10% lari ke mereka hanya untuk biaya website. Maintain website ya. Namanya The Storefront mungkin bisa jadi alternatif kalau Jeff suatu saat ingin pindah dari Bandcamp. Oh iya. Saya bukan promosi, cuma kemarin saya pernah wawancara mereka dan saya suka dengan apa yang mereka lakukan. Jadi banyak musisi Indonesia juga sekarang mulai mencoba karena kalau memang seperti Jeff bilang tadi soal Spotify memang mungkin tidak secara pemasukan tidak berarti gitu ya. Tapi, hampir nggak ada, hampir ya. Iya, tapi mungkin kalau konsepnya 90-10, walaupun yang beli hanya 100 orang, lumayan. Iya, itu apa namanya, memang seperti konsep Bandcamp juga, meskipun mungkin lebih ambilnya lebih besar mereka. Mungkin 15%, tapi Bandcamp juga seperti itu. Jadi saat ini boleh dibilang kalau apa namanya, kenapa Kekal juga bisa survive gitu kan, dalam misalnya untuk merilis album biaya promosi di majalah-majalah dan sebagainya gitu kan di luar. Ya. Itu hanya dari apa namanya income dari Bandcamp itu sendiri gitu. Kalau nggak dari Bandcamp itu nggak akan bisa gitu. Makanya bilang ini satu-satunya Bandcamp ini mungkin banyak musisi independen ini betul-betul apalagi yang betul-betul manggung ya, yang betul-betul apa namanya hidup mungkin separuh hidup apa namanya hidup dari musik gitu ya. Istilahnya at least separuh pemasukannya itu harus dari musik kalau nggak mereka nggak bisa hidup gitu itu memang platform yang betul-betul yang mirip seperti itu gitu yang ke artisnya itu lebih besar gitu kan itu yang memang harus ada gitu untuk digital karena memang mayoritas pendengar kayak sekarang di negara-negara barat gitu ya saat ini mayoritas itu udah ke digital mereka hanya yang betul-betul fans aja yang mereka betul-betul apa namanya mereka ambil fisiknya gitu rilisan fisik
Nah, kesulitannya itu misalnya contoh kalau ada label dan sebagainya, ini kalau fans itu tersebar di berbagai negara gitu banyak, tapi di satu negara itu cuman hanya sedikit sekali gitu. Itu agak sulit kalau pakai rilisan fisik gitu. Karena buat mereka itu mereka harus order dari Iya, negara lain kan. iya, betul. Gitu. Kecuali label besar yang punya distribusinya kuat. Kalau label-label independen kan semuanya tetap mail order gitu kan. Iya. Nah, kalau tetap mail order gitu, apa nggak ada bedanya juga dengan kalau dirilis di Indonesia aja gitu kan? Iya. Rilisan fisiknya mereka mail order dari Indonesia gitu. Iya. Bandcamp Gitu. juga Itu punya program kan program semenjak ya. pandemi Sabtu Jumat nggak salah ya, yang Friday ya, Bandcamp Friday mereka ya. hanya ngambil 10% nggak salah, saya lupa. Kalau Bandcamp Friday katanya mereka nggak ambil sama sekali. Sorry, nggak ngambil sama sekali ya, maaf. Tapi dalam satu bulan satu hari itu gitu. Bulan Friday pertama apa? Friday Jumat pertama. iya. Jumat Itu masih pertama berlaku ya sekarang sampai sekarang. masih terus ya. Iya, oke. Ya. Oke. Tapi itu nggak terlalu apa ya istilahnya, karena Bandcamp tetap masih kasih artis masih cukup banyak gitu. 15% dia ambil kalau nggak salah 15%. saat ini Bandcamp. Jadi masih kecil, masih bisa oke ya. Oke. Sip. Oke, Jeff. Terima kasih banyak sebelumnya sekali lagi. Sama-sama, iya. Terima kasih buat kesempatan ngobrol. Iya. Semoga tetap kekal. Udah 25 tahun kalau salah sekarang ya. Masuk ke 27 ya. 2002 kan tahun 95 ya. 95 ya. Bulan Agustus nanti 27 tahun. Oke. Berarti semoga 27 tahun berikutnya lagi makin aktif merilis album-album baru, walaupun hanya sebagai kontributor, tapi kalau saya lihat kok dari kontributor bisa ya lebih jadi banyak merilis album gitu. Apa rahasianya itu? Mungkin dari dulu sama aja sih ya, kalau untuk timing sih memang setiap 2 atau 3 tahun sih merilis album saat ini gitu. Jadi memang makanya album dirilis cukup banyak karena gitu dari dulu juga manggung itu juga nggak secondary gitu, nggak bukan band yang betul-betul manggung terus gitu kan. Jadi istilahnya jadi tetap memang fokus utamanya itu untuk membuat musik, jadi bisa merilis album lebih sering gitu. Tapi jangan terlalu sering juga. Kalau terlalu sering jadi nantinya karena ngejar deadline dan sebagainya gitu. Ya pas memang waktunya yang cocok aja gitu. Iya. Oke. Terima kasih juga buat Elevation Records yang udah menghubungi Kios dengan Jeff. Iya. Semoga mungkin kalau Jeff nggak tahu ada rencana ke Indonesia bisa mampir ke Kios. Itu di mana ya lokasinya ya? Di Lebak Bulus, Jeff. Oh, dekat MRT? Dekat. Kalau naik MRT, naik Gojek ke MRT ya paling 10 menit. Oh, oke. Nah, dari stasiun MRT Lebak Bulus. Main dekat. Oke. Iya, saya belum pernah cobain MRT juga. Udah lama nggak balik. Balik ya, karena pandemi juga sih. Iya, belakang ini. Selamat sekali lagi buat Kekal album. Terima kasih. Envisage yang akan dirilis tanggal 15 Juli 2022. Dan sudah bisa di-order sekarang juga kan ya? Di-order juga, iya. Di kios. Oke. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam juga. Selamat pagi buat Jeff. Sehat selalu Jeff, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat malam. Bye.